Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan saya. Seperti biasanya, saya Evan Jaya akan meramalkan mengenai tentang bentuk gambaran ke masa depan ya, selama 3 bulan ke depan ya. Jadi di sini kita akan melihat mungkin dari bulan Agustus, September, dan November ya. Agustus, September, dan Oktober ya, maaf. Agustus, September, dan Oktober selama 3 bulan ke depan, kita akan melihat di tahun 2022 ini bakal bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik atau tidak. Kita akan menjelaskan ya. Kali ini saya hanya meramalkan untuk satu kartu saja. Ya, nanti untuk hasil polling terakhir itu akan ditunjukkan ke video yang paling akhir, itu yang akan menunjukkan 5 zodiak yang lebih berpengaruh, yang lebih kuat dengan 3 bulan ke depan, bentuk gambaran yang akan kalian hadapi ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai saja dengan mengambil kartu pertama. Pertama kita akan melihat segala sesuatu yang akan kamu hadapi selama 3 bulan ke depan di bulan Agustus, September, dan Oktober. Di sini kalau yang saya lihat ini mengenai tentang sebuah bentuk negosiasi ya, sebuah bentuk kartu yang agak menantang ya. Mungkin di sini mengenai tentang sebuah hukum, gugatan, proses pengadilan, ataupun bentuk wasiat, kontrak, pajak, perselisihan, dan segala bentuk masalah hukum ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya ini mengenai tentang sebuah pengacuan mengenai negosiasi ya. Jadi ini mengenai tentang sebuah bentuk formal ya. Mungkin berhubungan dengan kendaraan bermotor ya, mungkin dengan masalah keputusan notaris ya. Nah, mungkin di sini yang kesan di sini adalah ujian dan cobaan. Karena kenapa? Sebuah keputusan yang harus kamu lakukan itu harus dilakukan dengan sebuah kejujuran, ya. Nah, di sini kita akan melihat yang satunya lagi ini mengenai tentang sebuah kehormatan, sebuah penghargaan yang bakal kamu dapatkan, yang kamu terima selama 3 bulan ke depan. Ini memungkinkan adalah sebuah kartu yang cukup positif, ya. Karena kenapa? Ini mungkin bisa mendapatkan sebuah kehormatan, penghargaan, keberhasilan, dan sebuah bentuk promosi, ya, kenaikan gaji ataupun sebuah ujian kelulusan dengan pujian. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat di sini adalah menandakan sebuah bentuk pemecahan masalah ya. Nah, coba di sini kita akan melihat apa saja yang akan kamu hadapi dengan bentuk tantangan, rintangan, hambatan, yang seperti apa yang harus kamu lakukan, yang harus kamu hadapi dalam menghadapi sebuah bentuk masalah yang akan kamu hadapi yang sudah terjadi selama 3 bulan ke depan. Yang pertama di sini kalau yang saya lihat adalah mengenai tentang musik ya. Musik adalah sebuah rasa sukacita. Jadi kamu harus bisa menghadapi sebuah tantangan dengan cara mengubah suasana hati kamu seperti apa ya. Karena di sini yang saya lihat adalah meningkatkan sebuah getaran, menciptakan supaya kamu bisa lebih banyak mengekspresikan diri kamu lebih sempurna ya. Jadi kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan aktivitas, kemampuan kamu untuk bisa mengubah suasana hati kamu dan keadaan kamu seperti apa. Nah, jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak menghadapi sebuah tantangan. Ekspresikanlah segala sesuatu yang akan kamu hadapi, harus kamu lakukan selama 3 bulan ke depan. Karena segala sesuatunya itu pasti akan diberikan sebuah energi yang cukup mengesankan ya. Jika kamu bisa benar-benar menyikapi perasaan kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu hadapi. Jadi inilah sebuah tantangan jika kamu benar-benar bisa lebih relaksasi dalam menghadapi tantangan. Dan terus juga di sini kalau yang saya lihat ini mengenai tentang sebuah rintangan. Ya, rintangan di sini adalah storms, badai. Adalah bentuk pembersihan dan bentuk penyempurnaan ya. Kehidupan kamu dalam menghadapi sebuah rintangan di sini adalah mengumpulkan dan membuang sesuatu yang sudah tidak kamu butuhkan lagi, melepaskan, menjauhi, dan tidak terikat oleh beban masa lalu ya. Nah, jadi di sini untuk hidup kamu di sini seharusnya bisa menjadi sesuatu yang bisa kamu selesaikan. Bentuk puncak masalah kamu seperti apa ya. Jadi bersihkanlah segala sesuatu yang mungkin membuat diri kamu tuh jadi susah untuk bisa tidak terbebani, tidak terpuruk, dan selalu belajar dari beban masa lalu. Lepaskanlah apa yang menjadi sesuatu yang membuat kamu tuh tidak bisa
terdorong oleh energi positif ya. Jadi hargailah apa yang bisa kamu capai, sebabkanlah dalam sebuah keseimbangan. Jangan selalu menghadapi semua itu dengan ketidakseimbang ya. Harus bisa mengendalikan sesuatu emosi dan hidup kamu seperti apa. Nah, jadi ini adalah bentuk rintangan yang harus kamu capai dengan sisi baiknya. Rintangan kamu adalah beban masa lalu. Ya, jadi kamu harus bisa bangun, sadar diri, terlepas, belajar, ya, tidak terikat, tetapi kamu belajarlah dari beban masa lalu, ya. Nah, lalu dengan bentuk hambatan yang akan kamu capai di sini, ya, ini mengenai tentang wind, angin, ya. Kamu harus bisa mengubah kehidupan kamu seperti apa. Di sini hambatan kamu harus bisa menolak perubahan yang tidak ada gunanya. Maksudnya, bersiaplah untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi perubahan harus kamu percaya bahwa kamu bisa berdiri, kamu bisa menghadapinya, dan gunakanlah untuk melawan seseorang ataupun melawan sebuah takdir yang selama ini membuat kamu jatuh bangun dan terperosok, ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk tantangan, rintangan, dan hambatan. Jadi sesuatu hal itu selama 3 bulan ke depan ini, ya kamu harus bisa hadapilah dengan mengekspresikan sesuatu, dan kamu harus bisa mencapai rintangan kamu dengan beban masa lalu kamu, lepaskanlah. Dan pembersihan diri kamu, mengubah kehidupan kamu seperti apa, ke arah yang lebih bagus, ya. Nah, jadi udah cukup dimengerti ya. Coba kita akan melihat siklus kehidupan kamu yang lebih berpengaruh dengan siklus kehidupan zodiak lainnya selama 3 bulan ke depan. Di sini yang saya lihat kamu lebih berpengaruh dengan siklus kehidupan orang berzodiak Leo. Terus yang kedua oleh zodiak Taurus ya. Nah, di sini untuk kamu ini mengenai tentang last quarter moon in Leo ya. Lighten up ya. Nah, jadi ini mengenai tentang sebuah keringanan ataupun meringankan. Nah, last quarter ini mewakili bahwa kamu tuh harus bisa lebih banyak membersihkan, lebih terlepas dan tidak terikat oleh beban masa lalu, dan kembalilah membuka jalan hidup kamu yang baru selama 3 bulan ke depan ya. Nah, last quarter moon in Leo yang saya lihat di sini adalah apa yang terjadi pada kamu tuh saat ini itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi apa yang kamu temukan, kamu harus bisa memberikan sebuah keseimbangan antara terang dan gelapnya situasi yang kamu hadapi, ya. Jadi perasaan kamu, ya, kebahagiaan kamu itu kamu harus bisa membersihkan segala sesuatu yang muncul dari sebuah fobia yang berlebihan, fobia ketakutan, ya. Jadi kamu harus bisa lepas dan jangan selalu merasa diri kamu tuh hidup dalam kepura-puraan bahwa kamu itu baik-baik saja. Sikap positif itu yang paling penting ya, sehingga bisa membantu kamu meringankan segala gangguan hidup kamu. Wujudkanlah dan berikanlah sebuah energi yang cukup kuat, ya, sehingga segala sesuatu yang membebani kamu, yang membuat kamu takut, kamu harus bisa memberikan sebuah perwujudan, sehingga manifestasiku kehidupan kamu tuh bisa mendatangkan sebuah kebahagiaan, ya. Nah, jadi hidup kamu sebenarnya tidak memberikan sebuah energi yang negatif, hanya saja adalah meringankanlah kehidupan kamu. Dan apa yang terjadi saat ini, kamu harus bisa berjalan dengan baik. Ya, temukanlah sebuah keseimbangan antara terang dan gelap. Jadi, ringankanlah dan buatlah hidup kamu lebih bahagia dari sebelumnya. Ya, apalagi di sini juga ada pengaruhnya dengan kehidupan zodiak Taurus. Full moon in Taurus, ya. Nah, di sini mengenai tentang full moon, ya, bulan purnama, untuk mencapai sebuah hasil puncak awal yang baru ya. Jadi mendorong kamu lebih ke kehidupan yang mencapai sebuah titik kepuasan hati kamu, titik masa depan kamu yang cerah ya. Nah, untuk kamu full moon in Taurus ya, full moon in Taurus ini detoxify ya. Jadi detoksifikasi gini. Jadi ibaratnya kamu harus bisa menghidupkan kembali rasa keseimbangan kamu dengan situasi kondisi yang kamu hadapkan ya. Karena di sini kalau yang saya lihat perlu adanya sebuah obsesi ataupun sebuah ambisi yang bakal kamu hadapi dengan
pemikiran negatif. Karena kenapa? Mungkin kamu bisa terjatuh, mungkin juga kamu bisa berambisi, mungkin saja kamu bisa melepaskan segala sesuatu yang mungkin membuat kamu lebih posesif dan keras kepala. Ya, jadi seharusnya kamu tidak perlu rumit untuk membuat hidup kamu bisa lebih banyak menggali sebuah hasil yang baik. Ya, nah jadi di sini detoxify, ya. Nah, jadi kamu harus bisa menciptakan, menemukan sebuah keseimbangan apa yang diinginkan hati kamu, langkah yang praktis selanjutnya yang harus kamu ambil, dan seimbangkanlah dengan emosional kamu ya. Memang di sini yang saya lihat sih kamu tidaklah mudah ya untuk membangkitkan kembali dari sebuah emosi beban masa lalu. Tapi setidaknya kamu harus bisa meningkatkan kembali kemampuan memanifestasi kehidupan kamu jauh lebih banyak, dan Anda tidak perlu emosional, dan kamu tidak perlu merasa bahwa itu perlu dan ini perlu gitu. Tetapi seusaha mungkin kamu harus bisa dibersihkan, kembali terdorong oleh kehidupan yang berbalik arah gitu ya. Maksudnya kehidupan kamu yang beban masa lalu yang mungkin lebih banyak membuat kamu jatuh bangun dan kamu susah untuk bisa bangkit. Jadi untuk kehidupan sekarang di 3 bulan ke depan kamu harus bisa lebih banyak menyelaraskan, menyeimbangkan segala sesuatunya dengan sisi positif ya. Nah, jadi kehidupan kamu di sini ya seharusnya banyak berhubungan, banyak lebih berpengaruh kuat ya. Jadi kehidupan siklus zodiak Leo, zodiak Taurus. Jadi 3 bulan ke depan itu kamu harus bisa menyikapi dengan baik ya. Yang pertama, Leo, bersihkanlah segala sesuatu dengan beban masa lalu ya, dan kamu harus bisa menyembuhkan hasil racun dengan kehidupan kamu beban masa lalu dibawa sampai kehidupan sekarang ya. Nah, itu sangatlah penting gitu loh ya. Nah, coba di sini kita akan melihat 3 sifat dari kehidupan masa lampau sampai berpengaruh di kehidupan yang sekarang selama 3 bulan ke depan ya. Yang pertama, 3 sifat ya. Mungkin di sini yang saya lihat kehidupan masa lampau dengan kehidupan yang masa sekarang, mungkin sudah ada yang sudah tahu ya, yang bisa mengenal jati diri kamu seperti apa, kehidupan masa lalu, dan kenapa kamu lebih banyak terikat oleh yang namanya kerohanian, ataupun lebih suka mendapatkan sebuah kebersamaan dalam beragama gitu ya. Karena yang saya di sini adalah mungkin kamu bisa merasa bahwa kamu dulunya adalah seorang imam, pendeta, ataupun memang seorang umat yang setia dengan Tuhan kamu ya. Nah, jadi kamu di kehidupan sekarang ini banyak memiliki sebuah pengaruh yang cukup besar ya. Jadi pengetahuan spiritual kamu cukup tinggi. Jadi terdorong oleh sesuatu yang dipraktikkan dengan lebih baik ya. Memang yang saya lihat di sini adalah kembalilah kamu menyalakan kekuatan spiritual kamu dan gunakanlah dalam bentuk pelayanan misi ilahi, atau sembuhkanlah dan ajarilah, bantulah siapapun yang memang bisa kamu berikan yang terbaik, arahan, petunjuk, tujuan hidup kamu seperti apa. Karena yang saya lihat di sini, high priest or priestess, ini ada banyak sesuatu yang tergerak oleh sesuatu yang mungkin memberikan sebuah energi yang kurang baik gitu ya. Jadi apapun sesuatu yang memang kamu berikan, itu semuanya tuh terdorong dengan sikap energi positif. Tergantung kamu mau mendekatkan dirimu pada Tuhan atau memang cuma setengah-setengah jiwa ataupun memang dengan cara terpaksa. Karena yang saya lihat di sini pengaruhnya adalah kamu tidak akan bisa terlepas dari yang namanya spiritual, jiwamu dengan Tuhanmu ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang trees, pohon ya. Nah, di sini yang saya lihat di sini ini menunjukkan bahwa memang kamu memiliki sebuah keahlian ya di kehidupan masa lampau ya. Mungkin kamu di sini lebih banyak terdorong oleh sifat spiritual kamu yang tinggi ya. Jadi kemampuan kamu tuh untuk bisa menerima sebuah pesan gitu ya. Jadi yang saya di sini lebih banyak terikat oleh yang namanya sebuah dewa ya, untuk bisa lebih banyak menyembuhkan orang lain itu ya. Nah, jadi di kehidupan yang sekarang ini kalau yang saya lihat ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk lebih berhubungan dengan yang namanya pengobatan ya, penyembuhan dan segala bentuk pengetahuan dan bentuk kedamaian batin kamu. Karena yang saya lihat di sini kamu harus bisa lebih banyak mendamaikan sesuatu ya, dendam asmara, kebencian seperti apa yang kamu hadapi selama 3 bulan ke depan. Jadi kalau menurut saya
ilmu kebatin kamu cukup sangat kuat sekali ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mendamaikan jiwa kamu, pemikiran kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak tulus, lapangkan dada jika ada orang yang selalu banyak berbuat jahat ataupun sesuatu yang mungkin diberikan sebuah energi yang tidak baik ya. Nah, jadi hidup kamu sebenarnya harus terpaku dengan sebuah kebijaksanaan. Bijak-bijaklah dalam mempertahankan ataupun menyalakan sebuah kehidupan kamu lebih bagus ke depannya. Karena di sini yang saya lihat adalah pendekatan jiwa kamu dengan spiritual, Tuhan kamu dengan roh kamu, jiwa kamu. Jadi hidup kamu tuh tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya kodam, pengikut, ataupun Tuhan kamu. Ya. Nah, jadi yang saya di sini adalah hidup kamu sebenarnya sangat bagus sekali. Hanya saja banyak sesuatu yang perlu kamu berikan dengan sikap energi yang positif dan energi yang baik. Jika kamu benar-benar bisa menyikapi, maka segala sesuatunya akan tergambarkan dengan sendirinya. Ya, itu juga di sini. Kalau yang saya lihat, ada wars and battles, ini lebih banyak terikat oleh yang namanya sebuah pertempuran, pertikaian, konflik, ya, pertempuran dan mungkin banyak sesuatu yang tidak menyenangkan di kehidupan masa lalu, ya. Jadi mungkin di sini ya kamu lebih banyak trauma, ya, mengenai tentang sebuah korban ataupun sebuah pertempuran gitu ya. Nah, jadi kehidupan sekarang ini ya kamu harus bisa lebih banyak mengubah hidup kamu bisa lebih terdorong oleh yang namanya pengaruh sebuah fobia ketakutannya, fobia yang berlebihan. Jadi kamu harus bisa kembali berbagi sesuatu hal dengan satu sama lain, menciptakan masa-masa kehidupan kamu dengan mengisi hati kamu dengan tidak didasari oleh kemarahan. Amarah kamu, keinginan untuk balas dendam, ya. Nah, jadi di kehidupan sekarang ini kamu harus lebih banyak mengendalikan emosi kamu. Bahkan kalau bisa kamu jangan kecanduan ya oleh sebuah sifat amarah kamu yang berlebihan. Jadi kamu di sini disarankan bahwa kamu harus bisa memiliki sebuah bentuk semangat berjuang ya, yang alami untuk bisa menyalurkan dengan cara yang damai ya. Jadi kamu harus bisa membuat sebuah perubahan sosial yang lebih positif ya. Jadi perjuangkanlah pihak-pihak yang harus kamu sikapi dengan kehidupan kamu di masa sekarang. Jadi apapun yang kamu sikapi sebenarnya banyak terdorong oleh energi positif. Hanya saja kamu tidak tahu bagaimana kamu sikapi dan kamu mulai dari mana gitu ya. Kamu sudah tahu ya 3 sifat yang lebih mendominasi, yang lebih berpengaruh kuat ya dengan 3 bulan ke depan yang harus kamu hadapi. Nah, jadi sekarang kita akan melihat bentuk mengenal diri sendiri kamu, kepribadian kamu secara mendalam ya, kepribadian yang harus kamu perbaiki selama 3 bulan ke depan itu seperti apa. Di sini pertama ini adalah avenoi ya. Ini lebih banyak berpengaruh dengan kehidupan kamu ya, berdamai dengan masa lalu kamu. Kamu harus tidak mengungkit-ungkit beban masa lalu kamu dan kamu harus bisa memberikan segala sesuatu dengan baik. Segala sesuatunya di sini yang salah adalah renungkanlah bahwa lebih banyak tidak akan pernah bermakna dan Anda harus benar-benar bisa merangkul emosi kamu. Hargailah tanpa syarat ya. Di mana ya mungkin ada menyimpan rasa dendam, rasa sakit dan mungkin putus asa yang cukup mendalam ya. Jadi ibaratnya di sini adalah kata kuncinya yang harus kamu kenali kepribadian kamu adalah belajarlah untuk melihat sesuatu dengan apa adanya. Apa yang harus kamu hadapi dengan tantangan hari ini, terimalah masa lalu kamu seperti apa. Dan mendaki tinggi dan berani tanpa syarat terlepas oleh beban masa lalu kamu. Ya, percayalah pada diri kamu sendiri. Mendaki tinggi, mendaki gunung, berani tanpa syarat, terlepas oleh beban masa lalu, maka segala sesuatunya akan terlepas dengan sendirinya dan kamu akan bisa mencapai sebuah sikap energi yang positif. Nah, itulah yang lebih pentingnya karena segala sesuatunya itu kamu belum membentuk, belum mengenal jati diri kamu seperti apa. Jadi apa yang harus kamu hadapi tidak memberikan sebuah bentuk tantangan yang baik. Ya, jadi itulah kenalilah kepribadian kamu seperti apa. Terus yang kedua, di sini mengenai tentang yang namanya paradisiacal, ya. Kamu adalah milik dunia, kamu adalah diri kamu sendiri, bukan milik orang lain. Karena kenapa? Harapan mengharapkan sesuatu yang terbaik. Ya, genggamlah diri kamu dan nikmatilah perasaan dari sebuah kebahagiaan, kepuasan hati kamu yang kamu capai. Ini
muncul sebagai tanda perbaikan yang akan datang. Kamu bisa mendapatkan sebuah kenyamanan, kehidupan kamu yang mencerminkan sebuah kemudahan, kegembiraan, bahkan kebebasan dari rasa sakit kamu dari beban masa lalu. Jadi, hadiah yang paling penting untuk mengenali bentuk jati diri kamu, kepribadian kamu seperti apa, positif. Berkumpul di lingkungan sekitar kamu, di lingkungan yang dimana kamu berada, bawalah sebuah kebahagiaan yang besar, bawalah sebuah bentuk pemikiran yang positif, bawalah sebuah bentuk prinsip yang benar-benar bahwa kamu bisa mendamaikan diri kamu dengan lingkungan sekitar kamu, mendamaikan diri jiwa kamu, dan capailah, yakinkan bahwa kembali membentuk sebuah komitmen, rencana tujuan yang akan dicapai bisa lebih sukses ke depannya dengan harapan yang kamu ekspektasikan. Itu ya. Jadi kehidupan kamu sebenarnya tidaklah ribet ya, ataupun tidaklah buruk, tetapi segala sesuatunya itu harus kamu capai dengan baik. Ya. Berdamailah dengan diri kamu sendiri dan kamu bisa mencapai. Kamu yakin bahwa segala sesuatunya adalah milik kamu sendiri. Jadi itulah yang terpenting dalam menjalani hidup kamu seperti apa. Jadi kamu sudah tahu ya 3 bulan ke depan apa yang menjadi bentuk kepribadian kamu secara lebih mendalam dan apa yang harus kamu perbaiki. Sekarang kita akan melihat bentuk arah kehidupan kamu yang harus kamu lakukan selama 3 bulan ke depan dalam meraih sebuah keberuntungan itu seperti apa. Pertama, dengan segala bentuk kemurahan hati kamu, dengan segala bentuk usaha kerja keras kamu dalam menggapai masa depan. Keberuntungan kamu seperti apa, itu semua tergantung dari bentuk jiwa kamu, kepribadian kamu seperti apa. Apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu capai sebenarnya harus kamu lakukan dengan setulus hati kamu. Ya, di sini yang saya lihat adalah bentuk rangkulan emosi kamu. Emosi kamu seperti apa? Di sini adalah bentuk emosi kamu harus bisa lebih jelas, lebih kuat, dan emosi kamu harus bisa lebih sesuaikan dengan kondisi 3 bulan ke depan. Emosi kamu harus bisa tetap stabil, menjalankan segala sesuatunya dengan sisi yang baik, sisi yang positif, dan harus kamu sikapi dengan sesuatu yang harus kamu bebankan dengan kejujuran, kesetiaan, secara menyeluruh. Apa yang harus kamu sikapi dan capailah bentuk prestasi kamu, usaha kerja keras kamu selama 3 bulan ke depan. Jadi petunjuk arah kehidupan kamu seharusnya harus kamu lakukan dengan setulus hati kamu. Tidak ada sesuatu yang membebani dan tidak terikat oleh beban masa lalu. Tapi kamu harus bisa lebih banyak bangun, banyak belajar dari beban masa lalu kamu. Ya, itulah yang akan diberikan sebuah arah petunjuk jika kamu bisa melakukan dengan murah hati, setulus hati, dan secara terbuka untuk mencapai emosi yang baik, emosi dalam melakukan segala sesuatunya dengan berdiri kokoh dan terlepas oleh beban masa lalu. Nah, jadi arahan petunjuknya itu prestasi, usaha kerja keras. Capailah dengan sedemikian rupa dan capailah dengan lebih maksimal kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Itulah yang harus kamu lakukan dan harus kamu sikapi dengan bentuk arah tujuan kamu seperti apa, petunjuk arah kehidupan kamu yang harus kamu lakukan untuk meraih sebuah keberuntungan. Nah, kita akan melihat sikap yang harus kamu perhatikan selama 3 bulan ke depan di dalam kehidupan kamu seperti apa. Karena yang saya lihat di sini, sikap bukan hanya segala sesuatu arah yang harus kamu tunjukkan, bukan hanya kamu mengenali diri kamu sendiri seperti apa, apalagi bentuk-bentuk yang sesuatu yang kamu cerminkan dan hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Tetapi yang harus kamu sikapi adalah kamu harus memperhatikan segala sesuatunya dengan baik dalam merencanakan, menilai, mengambil keputusan. Nah, pertama di sini adalah grounding my energy. Terus yang kedua, encountering conflict ya. Nah, di sini kita akan melihat sesuatu sikap yang harus kamu perhatikan. Ya, sikap yang harus kamu perhatikan selama 3 bulan ke depan di dalam kehidupan. Ya, apa yang harus kamu capai? Di sini pertama adalah kamu harus bisa merasa aman. Ya, mengganti pemikiran kompulsif, di mana pemikiran kamu harus dipenuhi dengan pemikiran kamu yang tetap. Tidak dapat dikendalikan, tidak dapat dipaksakan secara terus-menerus, tetapi memberikan sebuah tindakan yang pasti.
ya. Terus yang kedua, lepaskanlah perilaku yang bersifat bertahap, kompulsif seakan-akan di luar kendali, mempengaruhi orang secara psikologis, emosional, fisik, dan perilaku kamu. Ya, temukanlah rasa stabilitas kamu, kemantapan diri jiwa kamu, kestabilan, dan keseimbangan hidup kamu seperti apa. Yang harus kamu jalankan, yang harus kamu sikapi dengan sikap energi yang positif. Ya, karena yang saya di sini sesuatu yang memang harus kamu sikapi itu memang tidaklah mudah, tetapi alangkah baiknya ya kamu harus bisa menghadapi itu segala sesuatu dengan baik. Terus yang kedua, encountering conflict, menghadapi sebuah konflik dalam sebuah pemecahan masalah. Ya, kamu tidak memihak dan kamu bisa mengambil sebuah sikap. Kamu harus bisa menyelesaikan sebuah bentuk argumen dalam sebuah masalah yang harus kamu capai, yang kamu dapatkan. Ungkapkanlah perilaku pasif ke agresif. Ya, lepaskanlah kecenderungan untuk saling menyalahkan sesuatu. Jadi kehidupan kamu di sini yang saya lihat adalah sisi yang baik dan sisi buruknya. Kamu harus bisa lebih seimbang. Apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu sikapi, dan apa yang harus kamu tuntun ke jalan yang benar. Jalan yang benar-benar harus kamu sikapi dan kamu berikan yang terbaik. Karena segala sesuatunya itu harus balance ya. Bukan hanya kamu bisa merasa aman, tapi kamu juga harus bisa merasa bisa menghadapi sebuah bentuk pemecahan masalah sehingga tidak terjadi sebuah konflik. Kamu bisa memihak, kamu tidak memihak satu sama lain, tetapi kamu bisa mengambil sebuah sikap yang sempurna, sikap yang bisa menyeimbangkan kehidupan kamu seperti apa. Nah, kamu jadi udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena yang saya di sini yang saya rasakan ya, kejiwaan kamu itu lebih banyak takut-takut, tidak ada sebuah keberanian dan tidak ada sebuah perhatian yang cukup tinggi dalam hidup kamu. Nah, lalu bagaimana bentuk gambaran ke masa depan kamu selama 3 bulan ke depan di bulan Agustus, September, dan Oktober? Jika kamu tidak melakukan sebuah banyak perubahan yang baik dan pencerahan aura yang lebih optimal, maka di sini ada pengaruhnya dengan Ace of Pentacles, yang mana di sini adalah mengenai tentang sebuah puncak, sebuah hasil yang baik, ya, kemakmuran, kejayaan, dan kepuasan hati kamu. Di sini yang sana adalah hasil yang kamu peroleh dalam sebuah bentuk perjuangan yang panjang, tetapi masih belum bisa mencapai sebuah hasil yang maksimal ya. Karena kenapa? Karena yang saya di sini seharusnya sesuatu yang bisa kamu inspirasikan dan bisa membawa sebuah puncak kebaikan ya. Nah, jadi ini semua seharusnya bisa membawa sebuah energi yang baik, karena yang saya lihat di sini memang cukup memberikan sebuah energi yang kurang bagus ya. Karena dalam diri kamu tuh tidak ada sesuatu dalam melakukan sebuah perubahan. Nah, terus yang kedua, di sini Light of Fountain ya. Di sini mengenai tentang yang namanya sebuah hasil maksimal. Pekerjaan yang mungkin kamu selalu meminta sebuah hasil yang lebih instan. Tidak mau yang susah-susah, tapi kamu maunya lebih to the point. Maunya yang hidup dalam sebuah terlalu cepat dalam menggapai kesuksesan, tanpa ada sesuatu yang harus diberikan usaha kerja keras ya. Karena yang salah di sini adalah cikal bakal kesuksesan. Pertumbuhan yang kamu inginkan, tapi tidak mau melewati proses kehidupan kamu yang kamu capai, yang kamu lalui. Sehingga apa yang kamu berikan, apa yang kamu sikapi, tidak memberikan sebuah energi yang baik. Ya, tahap perjuangan hidup kamu di sini yang kamu lakukan adalah tidak ada sebuah perubahan. Yang kamu lakukan adalah sia-sia. Jadi yang kamu lakukan di sini, langkah ke depannya, tahap selanjutnya di sini adalah tidak ada sebuah fokus perjalanan kamu ke tahap selanjutnya, dan mungkin tidak ada sebuah perjuangan yang cukup panjang dalam mencapai sebuah hasil yang baik. Nah, jadi kalau yang saya di sini adalah mungkin perlu adanya pelepasan jiwa kamu dengan beban masa lalu, meminta diri kamu untuk lebih banyak mempersiapkan masa depan kamu seperti apa. Jangan kamu sikapi dan dengan waktu dan tenaga pikiran kamu dengan sia-sia tanpa berpikir panjang ataupun berusaha kerja keras. Karena segala sesuatunya sangatlah tidak memungkinkan untuk mendapatkan sebuah kesuksesan ataupun sebuah kebahagiaan ataupun kepuasan hati kamu secara lebih maksimal. Dan apalagi ini dipengaruhi oleh yang namanya Six of Wands ya. Yang namanya di sini adalah
perjuangan kamu sebenarnya cukup berat sekali ya. Tetapi ya mungkin kamu harus bisa melakukan dengan baik. Maka segala sesuatunya akan bisa kamu tarikkan dengan secara terwujud. Ya, simbol sebuah tantangan. Mungkin di sini yang salah kamu itu melihat ke masa depan itu memang sangat menyulitkan. Tetapi ketika dilakukan, tidak sesulit seperti apa yang kamu pikirkan gitu loh. Jadi sebuah bantuan untuk bisa meraih sebuah keberhasilan bakal ada selama 3 bulan ke depan akan bertemu dengan Dewa Penolong. Tetapi kamu harus bisa lebih banyak berhasil mengatasi semua kesulitan yang ada. Jadi perjuangan hidup kamu itu harus kamu lalui dan sebuah kebaikan yang kamu lakukan harus bisa menolong diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi apapun yang harus kamu capai, cikal bakal pertumbuhan dan perkembangan hidup kamu, itulah yang harus kamu lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi kamu banyak pembenahan diri, membenahi diri kamu dalam introspeksi diri dan lakukan segala sesuatu dengan energi yang cukup besar, ya. Energi yang cukup memberikan sebuah energi yang mungkin bisa dibawa dalam kehidupan untuk mencapai sebuah kesuksesan, ya. Hidup kamu sebenarnya bagus, hanya saja perlu adanya sebuah hasrat, semangat yang berkobar-kobar untuk membuat hidup kamu lebih bagus ke depannya. Nah, itulah hasil apa yang kamu capai ke depannya dengan baik ya. Nah, jadi apa yang kamu sikapi dan apa yang harus kamu lakukan, itulah bisa menjadi sesuatu harapan, cahaya yang seperti apa yang harus kamu sikapi. Jalankanlah dengan sikap yang baik, tindakan yang positif, pemikiran yang jelas, arah tujuan yang baik, dan memiliki sebuah spirit, ya, semangat yang berkobar-kobar dan semangat yang cukup baik dalam segala hal dalam menjalankan aktivitas kehidupan kamu seperti apa untuk masa depan kamu selama 3 bulan ke depan, ya. Nah, jadi di sini yang terakhir kita akan melihat 5 zodiak apa yang lebih terpengaruh, ya, lebih kuat 3 bulan ke depan itu bentuk gambaran masa depan, ya. 5 zodiak, ya, dengan kehidupan seperti ini. Pertama adalah zodiak Virgo. Terus yang kedua zodiak Pisces. Terus yang ketiga zodiak Leo. Yang keempat adalah zodiak Libra. Dan yang terakhir adalah zodiak Aries, ya. Nah, jadi itulah kelima zodiak yang lebih berpengaruh, lebih kuat dengan kehidupan masa yang akan datang di bulan Agustus, September, dan Oktober. Jadi 5 zodiak inilah yang harus kamu sikapi, yang harus kamu capai dengan sikap energi yang positif dan mulailah membenahi dan tidak terpuruk dalam sebuah beban masa lalu, ya. Nah, jadi inilah yang kamu sikapi, yang harus kamu berikan dengan baik, ya. Zodiak Virgo, Libra, Leo, Pisces, dan Aries. Jadi itulah bentuk gambaran ke masa depan, gambaran yang seperti apa yang harus kamu sikapi, yang harus kamu capai dengan sebaik-baiknya. Kamu berikan yang terbaik dan kamu sikapilah dengan sikap positif bahwa 3 bulan ke depan bisa kamu raih sebuah keberuntungan. Hoki rezeki yang seperti apa dan dihampiri oleh Dewa Penolong. Oh ya, oke teman-teman, di sini saran saya adalah untuk kamu 5 zodiak yang terpengaruh, saran saya adalah banyak melakukan sebuah pembenahan diri, perbaiki introspeksi diri, dan lakukanlah pencerahan aura dengan saya supaya hidup kamu, aura kamu bisa lebih optimal dalam menjalankan dan bagaimana kamu menilai, mempertimbangkan segala sesuatu dan bentuk masalah yang baik, ya. Oke teman-teman, pencerahan aura itu yang paling penting. Jika kamu tidak mengerti mengenai pencerahan aura, bisa saya jelaskan ketika kamu berkonsultasi dengan saya, ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, ya, di 0819 1963 5839. Dan juga saya ada mengadakan live streaming YouTube selama 1 bulan ke depan di bulan Agustus. Jadi kamu harus bagi yang mau mengikuti live streaming YouTube bisa mencatat nomor WA saya untuk menjoinkan nama kalian dengan mengirimkan data-data yang saya perlu, ya. Dan ada harga paket promo selama 1 bulan ke depan dengan harga yang lebih murah yang pastinya diutamakan oleh pencerahan aura, ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.